warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita di jalan untuk mengenal Allah, ya, makrifat kepada Allah. Sebelumnya sudah kita bahas dari mulai jalan menuju kebahagiaan itu. Bahagia itu kan mutmainnah ya Bu ya, hati yang tenang. Itu pasti hati yang bahagia. Yang masih ingat Bu 4 dasar itu? 4 dasar menurut Imam Al-Ghazali untuk mencapai jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia. Akal harus diisi dengan ilmu, ya. Akal harus diisi dengan ilmu. Karena kalau akalnya dangkal, tingkah lakunya jadi aut-autan. Masalah akan datang bertubi-tubi dan hidupnya tidak akan bahagia karena resah terus, gelisah terus, di sana dicaci, di sini dicaci. Karena apa? Nggak punya ilmunya. Orang nanya begini, dia jawabnya sewot, gitu. Orang padahal ingin support dia, salah paham. Nah, kenapa? Karena nggak punya ilmunya. Jadi salah terus mensikapi hidup. Itu orang nggak bahagia. Maka kenapa anak kita harus pendidikannya tinggi? Supaya dia bisa menghadapi kehidupan, supaya hidupnya bahagia. Kenapa sih harus kuliah, Man? Supaya hidupnya bahagia. Kenapa sih Man harus ngaji, harus ikut kajian dan sebagainya? Supaya hidupnya bahagia. Karena akal itu harus dikasih makan. Dengan akal yang benar, maka ilmunya akan benar. Kalau ilmunya benar, akalnya akan benar. Itulah bahagia. Yang kedua harus warok. Hidup tuh jangan asal punya duit banyak, jangan asal punya jabatan tinggi tapi jalannya salah. Punya duit banyak, sikut sana sikut sini, yang haram juga dimakan, yang tidak diridhoi Allah digesek, digasak. Itu nggak bahagia hidup seperti itu, banyak duit. Atau dia buat supaya dapat ijazah, dia beli. Nah, supaya dapat jabatan tinggi, nah itu juga nggak bisa. Kenapa? Tidak ada keberkahan di dalamnya. Atau anak kita kerja di perusahaan yang perusahaan itu banyak merugikan orang. Sekarang kan banyak tuh yang pinjaman online. Nah, itu pegawainya kan dikasih gaji gede tuh, punya target sekian, gede gajinya tapi nggak berkah. Itu ya, jangan masukkan harta yang haram. Kemudian hidup tuh harus berani punya target yang sungguh-sungguh. Kemudian untuk apa harus punya sungguh-sungguh itu begini Bu. Saya karena apa? Karena kita butuh tidur, butuh tempat untuk berteduh dan sebagainya. Itu kan berarti butuh sesuatu yang harus diperjuangkan untuk mendapatkan rumah, mendapatkan kendaraan, minimal motor lah ya. Harus itu Bu, jangan saya mah nggak mau mikirin dunia, ini aja. Itu nggak bakalan bahagia juga Bu. Mau ngaji, nungguin teman aja berdiri di depan rumah. Saya mah mau nyari itu nanti juga akan datang sendiri. Ya kalau keyakinannya sudah tinggi. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan sungguh-sungguh di dalam mencari penghidupan untuk mencapai ridho Allah, bukan untuk hawa nafsu. Tapi Bu, saya kalau buat ke musolaan barang kan jauh di rumah. Gimana supaya dapat ini gitu. Nah, itu kan harus dicari dan harus adil. Adil di level fisik dengan di level rohani. Adil itu artinya bukan sama Bu, bukan sama. Kata Imam Al-Ghazali, saya ulang lagi dulu aja ya Bu ya. Apa saya nggak usah ngulang? Apa Ibu udah ingat? Apa lupa lagi? Saya nggak yakin.
saya pun lupa Bu, karena saya kan baca lagi. Oh iya kemarin yang diajarin ini. Kalau dipikir-pikir saya lupa Bu. Jadi harus adil itu artinya bukan fisik 50%, rohani 50%, bukan gitu namanya adil Bu. Atau Ibu punya anak, si A dikasih 10.000, si B 10.000 gitu. Adil itu bukan seperti itu. Adil itu di dalam Islam dinamakan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orang disuruh mengenal dirinya, itu suruh adil dengan dirinya. Orang tuh harus tahu diri, orang tuh harus punya harga diri. Itu namanya adil Bu. Nah, kita contohin dikit ya. Kalau kita hidup di dunia perlu makan, perlu ya Bu ya, perlu seksual, perlu minum, perlu penghidupan, perlu penghargaan dan sebagainya. Itu harus dicari Bu itu. Tapi diukur, diatur. Nah, kita udah kemarin saya ulang lagi. Harus diatur, harus diukur porsinya. Kalau untuk makan, kalau untuk seksual, kalau untuk tidur, tempat tinggal, kalau untuk kendaraan, kalau untuk nanti anak, kalau untuk jabatan dan sebagainya, berapa porsi yang kita butuhkan. Kalau kita terlalu mengejar itu di dalam kehidupan, sampai kita porsi untuk rohani, untuk batiniah kita, untuk makanan akal nggak diperhatiin. Kenapa dia nggak ngaji? Contohnya, itu dia lagi sibuk, berarti dia nggak adil terhadap dirinya. Artinya apa? Porsi untuk jasadnya lebih banyak daripada porsi rohani. Kita sudah tahu kan ya Bu ya, kita hidup berapa puluh tahun, yang dibutuhkan untuk makan berapa, yang dibutuhkan untuk tinggal berapa tahun, yang dibutuhkan untuk dapat penghargaan berapa tahun Bu, yang S1, S2, S3 berapa tahun sih Bu? 20 tahun, 30 tahun. Setelah itu kan gak dibawa mati tuh gelar, setelah itu gak dibawa mati tuh rumah. Anak yang kita ubah toh-tohan dia supaya jadi dulu, tapi kita melupakan makanan rohani kita. Nah, sedangkan makanan rohani itu di dunia kita butuh, di alam kubur lebih dibutuhkan lagi, di akhirat ketika menghadap Allah itulah yang paling kita butuhkan. Berarti ada 3 step, ada 3 perjalanan, ada 3 tahap. Kalau makanan berarti kalau kita nyari duit pagi, siang, malam sampai sore, kalau rohani kapan Bu? Berapa kali yang harus kita lakukan supaya bisa mencapai itu semua? Berarti kalau kita mencari makanan-makanan jasad aja bisa seharian, berarti makanan rohani bukan dari sore sampai pagi, harus sehari semalam. Gimana caranya Bu bilang? Apa yang kita lakukan untuk memenuhi makanan jasad, kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, saya ini supaya kuat ibadah ya Allah. Saya ini supaya saya bisa punya uang, saya bisa berinfak. Itu akan kemana semua Bu? Akan ke rohani kan? Ya Allah, saya pengen anak-anak saya nanti menjadi anak-anak yang soleh. Maka harus dididik dia, dididik perlu uang, perlu biaya. Nanti hasilnya didikan kita itu ngalir kepada diri kita. Benar nggak Bu? Jadi makanan rohani itu ternyata lebih banyak. Itulah orang yang adil Bu, yang menempatkan makanan rohani dia lebih banyak daripada makanan jasmani. Habis maghrib dia sholat, dia baca Quran, dia didik anak-anaknya, tengah malam dia bangun. Itu kan makanan rohani Bu. Untuk ya Allah, saya ingin mengenal Engkau ya Allah, karena itu makanan rohani Bu. Makanan rohani yang tertinggi adalah ma'rifatullah. Jadi kalau kita belum sampai mengenal Allah, itu rohani kita itu belum sempurna, belum dikasih makan yang baik, belum bergizi makanannya Bu. Kalau cuma baru bisa sholat, baru baca Quran, baru bisa puasa, baru bisa zakat yang wajib, itu mah dangkal makanan rohaninya Bu. Harus lebih dalam lagi. Begitu ya Bu ya. Kenapa? Karena kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimia atau Syahadah, orang itu harus adil. Maka ketika orang itu adil, yakin di
disitulah dia akan bahagia. Yang selanjutnya, kita cuma merefresh lagi ya Bu ya. Yang selanjutnya masih yang kemarin Bu, saya cuma ulang aja. Bagaimana konsep bahagia itu? Yang kedua adalah dia mengenal dirinya. Apa sih kesukaan saya? Mengenal diri itu Bu, diri itu kan bukan hanya jasad doang. Nih kita ini suka terjebak dengan jasad doang. Yang penting saya bisa makan buat besok, bisa buat sampai pensiun. Itu makanan jasad Bu. Mengenal diri itu, diri ini bukan hanya jasad Bu. Diri ini ada berapa poin Bu? Ada yang tahu? 3 ya. 1 unsur hayawani. Kedua malaikat. Ketiga syaitonia. Syaitonia itu artinya kecerdasannya, kecerdikannya. Tapi kecerdikan yang bukan yang sesat, tapi yang baik. Bagaimana sih saya supaya bisa mendapatkan penghasilan yang ini? Kan kita muter otak tuh, itu setan. Tapi yang baik, yang positif, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian ketika kita mengenal diri kita, siapa saya, jiwa itu biasanya nggak suka berbohong. Contoh, saya bilang dulu kan, yang enak itu pakai baju kebesaran ya Bu ya, gombrong-gombrong, enak nggak Bu? Enak banget tuh Bu. Tapi kita kalau keluar pasti pakai yang agak ketat. Apalagi pakai jeans gitu ya, celana jeans ya Bu ya. Terus ininya kelihatan kayak baju tapi kelihatan semuanya. Kenapa? Buat dipandang oleh orang. Padahal si jiwanya itu gak selera begitu Bu. Aduh, mau jongkok aja susah ya Bu ya. Coba Ibu pakai celana jeans keluar ke mall, kemudian mau masuk kamar mandi, susah. Itu gimana Bu, mau jongkoknya nggak bisa. Itu harus dibuka semua dulu ya. Dibuka semua dulu baru bisa lega gitu. Coba kalau Ibu pakai jubah, isis banget ya, nyes gitu, langsung diangkat ke atas jadi lah. Si jiwa itu pengennya sebenarnya yang simple Bu, maksudnya kita itu. Tapi kenapa kita pakai celana jeans gitu? Pakai baju yang ngetat-ngetat padahal itu nyusahin. Biar ikut tren, model. Nah, itu hawa nafsu. Nah, kalau kita tidak sesuai dengan jiwa kita Bu, itu yang mengurangi, yang orang itu nggak bahagia sebetulnya. Cuma pengen cari nama. Jiwanya nggak bahagia. Iya. Nanti akan kita ulangan aja ya, karena ini juga ulangan buat saya Bu. Ilmu ini dalam, jadi ulangannya harus sering gitu. Punten yang sudah paham Abu Fila, saya ini kan udah paham ini. Tapi sahabat lain mungkin ada yang belum paham ya Bu ya. Sabar aja ya. Ngajar saya itu harus sabar Bu. Tapi ingat, walaupun kita sudah paham, sudah tahu, Allah akan ajarkan pengetahuan yang lebih dalam lagi di dalamnya. Walaupun sama teori di luarnya, tapi Allah akan ajarkan lebih dalam lagi. Ibu kenapa pakai kosmetik tebel-tebel sampai 3 inci gitu ya Bu ya? Lipstiknya tebel banget gitu. Karena pengen ketutup semua kekurangan. Tapi itu kan dandanannya bisa 2 jam. Coba kalau kita pakai bedak doang, udah lipstik udah 5 menit juga kagak sampai. Ini pengalaman saya dulu, saya itu seneng banget dandan tuh waktu mahasiswa. Jadi yang lain jam 7, saya itu dulu Bu, mungkin kenapa sekarang nggak mau pakai bedak apa-apa, udah bosen, udah kenyang dulu waktu mahasiswa. Bangun pagi itu Bu, habis ngaji, karena saya di HIKI kan, habis ngaji, yang lain mas santai, mau masuk kamar mandi, saya udah harus duluan. Kenapa? Karena saya harus dandan. Beda setengah jam dengan teman-teman. Saya harus pakai alas bedak dulu, Kemudian saya suka pakai sipat tuh Bu. Sipat itu yang dari Mekah tapi. Kalau sekarang orang pakai apa? Apa ya? Oh iya. Setelah nikah berkurang. Setelah ikut kajian ini, apa yang saya mau cari itu? Pikir ribet. Udah. Yang penting nggak pucet gitu aja Bu saya.
Yang penting nggak pucat tapi dirawat ini juga. Jadi kalau pagi itu pakai pelembab. Karena ini dihadirkan oleh Allah punya maksud dan tujuan. Kita itu badan harus dirawat, tetap jangan cuek. Yang penting mah hati bersih, yang penting mah ibadah, itu mah jadi unsur malaikat doang, Bu. Tapi jangan berlebihan. Kita punya akal, kata Imam Al-Ghazali, akal itu yang harus mengatur porsi jiwa-jiwa yang menurutkan hawa nafsu atau yang terlalu kemalaikat-malaikatan gitu ya, atau terlalu syaitannya nih itu jiwa itu. Jadi kalau kita ngatur tetap dandan tapi tidak berlebihan, itu namanya adil, mengenal diri kita. Jadi kenapa sih ada orang yang dandanan yang habis-habisan ya Bu ya, sampai tebel sekali gitu, ini itu karena dia mencari nama untuk dirinya dari makhluk. Kalau bedanya kita pakai lipstik, cuma pakai bedak apa Bu? Supaya tidak jadi fitnah. Sebab beberapa kali saya nggak pakai lipstik Bu, kalau ngaji ngajar anak-anak. Bu Pila sakit ya, selalu semuanya nanya sakit. Kenapa? Pas saya ingat, oh iya saya belum pakai lipstik ya. Bu Pila sakit ya, itu kan kayak doa ya Bu ya. Enggak, itu sehat alhamdulillah. Cuma gue lupa pakai lipstik, buru-buru saya bilang gitu. Kalau bedak udah enggak lagi, saya pakai itu aja, apa namanya? Pelembab, krim. Kenapa? Allah itu menghadirkan aku itu indah. Anggap aja kita cantik, mau kayak apa, kayak indah, harus dirawat gitu ya. Tetap harus pakai body ya untuk suami, tapi di rumah pakai minyak wangi. Saya selalu pakai minyak wangi, khususnya mau sholat sama mau tidur sama suami, wajib itu. Dan ke musola, karena di sini kan perempuan semua. Nah gitu. Itu kalau perempuan ya kita ikutin aturan Nabi tetap, tapi kita juga dirawat. Itu orang yang mengenal diri kita Bu. Jangan kalau ada orang gini udah pakai baju usroh, baju kumus muslim banget gitu ya istilahnya ya. Ada istilahnya itu. Syar'i, baju syar'i ya. Begitu ada orang pakai lipstik, itu haram loh, ini dulu loh, terus pakai ini. Oh saya niatnya biar nggak pucat kok. Bukan niat ingin pamer di depan lawan jenis. Bukan ingin dikatakan saya lah yang paling cantik, saya lipstiknya harganya paling mahal. Itu mah nggak boleh, haram. Nah, tapi kalau orang ada yang menilai semua dinilai buruk, jelek, berarti hatinya ya. Kalau ada orang yang suka nilai orang lain tuh isi anima gini, isi anima gitu. Bukan orang yang buruk Bu. Berarti yang menilai itu hatinya busuk. Udah, kembali ke mengenal diri ya Bu ya. Kalau seseorang sudah mengenal diri itu dari segi jasa dia ya Bu ya. Kalau dirinya sering bermuhasabah, saya ini sudah melakukan apa? Saya ini hatinya masih ada suka sewot juga sama orang. Saya masih suka Bu. Suka sewot ya Allah gitu, ditahan ya Bu. Tiba-tiba gitu, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya masih gitu. Kadang-kadang tetangga masih, tapi kita punya ilmu. Nah di sini diaturlah kemauan, nafsu-nafsu yang harusnya berontak tadi, yang harusnya menggubu-gubu marah. Nah, kita kan sudah punya ilmunya, diaturnya oleh akal kita. Gak boleh begitu, begini loh. Kamu kan hidup ini, kamu kan menahan nafsu-nafsu yang sudah kita bahas tadi ya, amarah, dengki, egois, kan kata Imam Al-Ghazali, pengen menang sendiri, kemudian tamak, rakus dan sebagainya. Itu tuh harus dilawan, harus ditahan. Maka kata Nabi, ketika selesai perang Badar, kata Rasulullah, kita ini telah melakukan perang melawan hawa nafsu yang kecil, kita menuju an-nafsul yang lebih besar, akbar. Kita sudah melewati, memerangi, sudah perang melawan hawa nafsu yang kecil. Kita menuju hawa nafsu yang lebih besar. Ibu bayangin, perang Badar itu kan umat muslim cuma 300. Ada yang tahu? 300 lebih ya? 313 atau 300 berapa gitu. Melawan 10.000 tentara. Gede gak Bu? Di depan udah
lapangan apa seluruh wilayah pisangan contohnya ya. Kita 300 orang kan bisa yang kalau berderet itu segede musola ini. Bayangin aja, menurut orang besar apa kecil begitu musuh? Besar banget. Kata Nabi itu nggak ada apa-apanya dibanding kita melawan, memerangi sombong, merasa diri lebih dari orang lain. Daripada ketika kita punya dikasih rezeki oleh Allah pengennya numpuk tamak. Ada kesempatan ini, pokoknya saya yang harus dapat, pokoknya saya yang harus punya keuntungan, pokoknya saya harus begini. Itu lebih besar itu melawan itu kata Nabi daripada di depan kita 10.000 orang yang memenggal kepala kita. Ternyata melawan hawa nafsu itu lebih besar ya. Kata Imam Al-Ghazali, kalau orang sudah bisa melawan itu, yakin orang itu mendapat kebahagiaan, ketenangan. Jadi kalau lagi menghadapi anak, kita nggak bisa sabar tuh, nggak bisa sabar nih ngadepin suami, nggak pernah sabar, marah-marah dan sebagainya, itu belum dapat bahagia. Imam Al-Ghazali ini seorang ulama sufi dan dia sudah merenungi tentang kehidupan dan dia dapat nur ilmu dari Allah. Apa sih kerusakan-kerusakan yang harus kita hindari supaya kita tidak hidup ini tidak terpuruk, hidup ini tidak apa ya Bu ya, kebalikannya mah bahagia, sukses gitu ya, senang, tidak sengsara lagi. Oh ini kata Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menyatakan kita itu harus tahu siapa aku, dari mana aku datang, siapa kita nih Bu. Kita merenung malam-malam Bu, coba sebelum tidur. Apa ya? Muhasabah ya. Kalau Al-Hasri Al-Muhasibi mengatakan ini tuh wajib. Kalau dia mah ditulis Bu. Kalau kita nggak usah nulis ya, malas ya. Cuma saya tadi ngapain dari pagi, terus menjelang siang ngapain, zikir saya sudah berapa, omongan saya ada yang salah enggak. Saya semalam bermuhasabah ya Allah, saya semalam agak mengeluh sedikit karena waktu ngaji itu lebih setengah jam. Anak saya sudah ribut aja. Mama kok lama amat sih ngajinya? Iya nih biasanya jam 10, kok lama ya? Tapi sabar ya, sebentar ya. Saya masih ya Allah, tadi saya agak keluhan sedikit ya Allah. Jadi ngaji itu ada berlebih waktunya. Kemudian kita agak menurut dia biasanya segini. Padahal lebihnya itu adalah ujian dari Allah. Kemudian bermuhasabah lagi Allah, aku bersahabat. Saja saya ingin tanya sedikit, bisa boleh nggak? Ini kan misalnya sering membahas tentang Imam Al-Ghazali, tapi saya nggak kenal beliau gitu. Oh Masya Allah Ibu. Pengen diceritain sedikit siapa gitu. Imam Al-Ghazali ini namanya Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, lahir di Tus, daerah Tus itu daerah, dan nama daerah ya Bu ya. Ujungnya dia bernama Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena bermazhabnya Syafi'i. Beliau itu namanya Muhammad bin Ahmad bin Al-Ghazali. Nah, namanya Muhammad Bu. Adiknya namanya Ahmad. Beliau ini lahir dari keluarga yang berilmu pengetahuan. Kemudian yang pertama menjadi ulama sufi bukan beliau sebetulnya di keluarga itu, adiknya. Nah, beliau melihat kehidupan gerak-gerik langkah adiknya ini tertarik. Kalau beliau lebih banyak menggeluti ilmu-ilmu agama, tapi tidak ilmu sufi Bu. Jadi beliau itu ngajar di kampus An-Nizamiyah. Nah, kampus yang paling terkenal waktu itu di dunia, kampus Islam ya, An-Nizamiyah. Kalau saya belum baca sejarahnya secara lengkap ya Bu ya, cuma ini ingatan saya dulu ya. Nah, beliau ini ngajar di kampus. Kemudian beliau berpindah dari satu tempat, kemudian beliau ngajar di di Mekah. Kemudian terakhir dalam hidupnya beliau beruzlah, kemudian membuat karya-karya. Beliau belajar tentang ilmu sufi. Nah, justru gebrakan beliau menjadi orang yang paling
terkenal dan menjadi orang tenar itu ketika beliau menghabiskan hidupnya untuk membuat karya-karya kitab-kitab karya-karya sufi. Sebelumnya beliau ahli fikih, beliau juga ahli hadis, beliau juga ahli tafsir. Di antara ulama yang paling terkenal dengan seluruh keilmuannya yang sempurna adalah Al-Ghazali, Bu. Di antara ulama-ulama yang sufi itu, ya mungkin yang lain menguasai juga hadis, tafsir, ini gitu. Tapi Al-Ghazali ini dia terkenal di segala bidang karena kecerdasannya, karena kehebatannya, dan sebelumnya dia emang bukan menggeluti kesufian. Dia sebelumnya menggeluti filsafat, tafsir, fikih, akidah dan sebagainya. Tapi setelah beliau menggeluti kesufiannya, justru itu yang terkenal karya-karya beliau. Yang kita untuk orang awam itu karya beliau yang terkenal Ihya Ulumuddin. Kemudian kita kaji kitab Syarah Al-Asmaul Husna ya. Ada juga ini kitab Gimiyatus Sa'adah. Saya lebih banyak di internet download. Kalau beli kitabnya mahal, Bu. Dan saya juga nggak ahli nahwu sorof ya, tidak begitu ahli dalam nahwu sorof gitu. Jadi di situ aja saya download, kemudian saya belajar sama guru gitu. Hidup di zaman apa? Itu beliau lahir umurnya 52 tahun, 1500 Hijriah. Jauh setelah Imam As-Syafi'i. Kalau As-Syafi'i kan 1140 Hijriah. 1140 Hijriah. Jadi nanti dari zamannya Syafi'i turun lagi ulama-ulama yang lain, orang tuanya bermazhab Syafi'i dan beliau. Maka beliau 1500-an. Nah, jadi nanti akan saya baca lagi sejarahnya. Saya belum baca sebabnya, Bu. Ini yang diingat aja. Gak apa-apa. Yang penting kita udah masuk sedikit siapa. Iya, siapa ulama. Dan di antara ulama sufi yang paling bisa dipahami karya-karya kesufiannya adalah Imam Al-Ghazali, Bu. Kalau dalam filsafat pun beliau itu yang paling mudah dipelajari. Ibu pernah dengar Plato, Aristoteles, Ibnu Arabi, Al-Farabi, kemudian Al-Kindi. Terkenal nggak, Bu, di masyarakat? Enggak pernah belajar ilmu beliau, enggak. Jarang. Kenapa? Karena susah dipahami. Tapi kalau karya-karya Imam Al-Ghazali, udah mau masyarakat di dunia, Bu. Kalau orang ceramah, itu pasti sufinya Sufi Al-Ghazali, Bu. Ya, suka kita dengar deh. Iya, kenapa? Karena di antara karya Al-Ghazali itu paling mudah dipahami. Sederhana kalimatnya, kata-katanya. Maka kata ahli-ahli ilmuwan, justru bukan orang yang ketika kata-katanya keren, susah dipahami itu orang yang hebat, bukan itu orang yang hebat katanya. Justru kata-katanya bisa sampai ke masyarakat mampu mencerna dengan mudah, tapi dia bisa mengenal kepada Allah, bisa dikenalkan Allah dengan teorinya dia. Ibu kalau belajar Aristoteles, Plato, saya baca buku. Saya mau nyampaikan ke mahasiswa aja itu mikirnya puluhan kali, ini gimana cara nyampeinnya. Saya pengen mahasiswa itu bisa paham gitu ya. Al-Farabi juga ilmu Arabi. Saya sekarang sedang belajar ilmu Arabi, tapi saya kalau nyampein itu fikihnya. Sekarang saya lagi belajar fikihnya juga secara batiniah ya. Itu juga sulit, Bu, dipelajari, tapi Al-Ghazali luar biasa. Maka dia disebut penghidup agama karena semua kalangan bisa paham. Itu bagaimana supaya hidup bahagia? Itu mudah dicernanya oleh kita, maka saya sampaikan ilmunya, Bu. Kalau karya-karya ulama sufi lain, jelimet-jelimet, Bu. Banyak, bukan beliau doang, tapi inilah yang paling mudah yang saya pahami dan yang saya juga bisa menyampaikan kepada ibu-ibu semua. Ibu sulit nggak memahaminya? Karena yang membuat karya bukunya ya bisa memahamkan kepada kita. Kan ada orang yang apa sih yang disampaikan saya nggak ngerti, kan suka ada yang begitu ya, Bu ya. Muter-muter dulu lagi. Muter-muter. Al-Ghazali itu enggak, itu insya Allah. Terima kasih, Ustazah.
Iya, nah itu ya Bu ya, nanti baca lagi di internet Bu. Oh, internet gampang banget. Siapakah Al-Ghazali? Cari sejarah kehidupan Imam Al-Ghazali. Ibu akan makin tertarik dengan beliau. Apa sih karya-karyanya? Oh kata Bu Vila, buka dulu aja Ihya Ulumuddin, baca aja di situ. Kalau Ibu nggak punya bukunya, buka di internet ya. Saya juga di internet banyaknya Bu. Nah, dulu beli bukunya karena belum ada internet. Ihya Ulumuddin Bu. Ihya Ulumuddin. Dulu saya sering baca, sering beli buku-buku terjemahan dari karya beliau. Kayak bagaimana menghilangkan dengki, apa itu dengki, oh ini ininya, bagaimana mencari hidup yang bahagia. Buku kecil-kecil yang diterjemahkan oleh para ilmuwan-ilmuwan, itu para mahasiswa dan para dosen gitu ya. Suka beli yang kecil-kecil. Nah, gitu. Sekarang mah ada di internet semua Bu, gampang, baca aja. Nah, kemudian kata Imam Al-Ghazali, ini merangkum yang kemarin ya Bu ya. Nah, karena di dalam unsur kita itu ada 3 konsep, 3 unsur. Nah, 3 unsur ini akan membahayakan diri kita, tidak akan bahagia secara utuh kalau tidak diatur oleh akal. Ya, itu ya Bu ya, harus diatur oleh akal. Kemudian harus diawasi 2 hal dan harus dipenuhi 1 hal. Yang 2 hal adalah syahwat dan hawa amarah bisu, nafsu yang suka nyuruh yang bagus, yang bagus. Kemudian akal itu bagian dari server manusia adalah jiwa Bu. Jiwa itu seperti negara. Nah, si jiwa ini harus punya pemimpin. Pemimpinnya namanya raja. Rajanya itu kolbu. Rajanya itu, kalau rajanya baik, maka dia akan memerintahkan wali kota. Wali kota itu akal. Kalau hatinya baik, dia akan memerintahkan akalnya menjadi baik. Sedangkan akal itu yang mengatur unsur yang, ingat lagi unsur yang 3 tadi. Oh, berarti kalau akalnya tidak baik, kenapa dia tidak baik? Karena hatinya. Nanti orang itu nggak adil, orang itu nggak tahu diri, orang itu nggak punya harga diri. Begitu deh, nanti disambung-sambungkan kan? Kenapa? Karena akalnya nggak pandai mengatur. Kenapa? Karena akalnya nggak dikasih ilmu. Hati ini harus dibersihkan, akal ini harus diisi dengan ilmu. Tapi kalau ilmu doang, hatinya nggak bersih, nggak bisa juga Bu. Jadi hati itu harus bersih dari iri, dari dengki, dari sombong, sum'ah, kayak gitu Bu, harus bersih. Dengan apa dibersihkan? Dengan banyak bertaubat, berzikir, baca Quran, amal soleh, semua akan terkikis keburukan-keburukan itu. Akal harus tetap belajar. Nanti kalau hatinya baik, akalnya bagus, kan dia wali kota kan nggak mungkin berbuat di luar dari arahan presiden atau gubernur, nggak mungkin kan. Walaupun ada dibebaskan berbuat gubernur atau wali kota itu, tapi tetap kan arahan intinya dari kolbu itu, servernya dari raja. Kemudian polisinya itu amarah, syahwat, itu harus diatur sama akal. Si polisi ini Bu, kan dia pegang senjata Bu. Kalau yang ngatur diri kita malah polisi, nah diatur nih, wali kotanya diatur sama polisi, gubernurnya diatur sama polisi, rajanya diatur sama polisi, rakyatnya mau jadi apa? Anarki itu. Pemimpin yang salah, yang zolim, bentar-bentar tembak. Polisi begitu Bu, bentar-bentar masukin penjara, bentar-bentar ini. Kalau yang ngatur wali kota, bagaimana kalau yang ngaturnya wali kota? Tapi bukan raja Bu. Wali kota itu nafsu juga Bu. Nafsu terhadap jabatan, nafsu terhadap uang. Maka kalau diri kita bukan diatur oleh kolbu kita, yang ngatur adalah wali kota, akal kita,
Kalau saya nggak punya duit banyak, nanti saya nggak dihargai. Berarti saya harus punya duit banyak. Wah, dikerjakanlah segala macam supaya dapat uang banyak. Kalau saya nggak punya rumah, nanti saya nggak dihargai. Nanti saya, mati-matian. Sampai dia lupa untuk membersihkan kolbunya. Yang penting akal. Menurut akal dia terpenuhi. Kalau yang ngatur akal kita. Kalau yang ngatur pejabatnya wali kota kita, gubernurnya kita. Jadi bagaimana yang ideal? Yang harus ngatur adalah raja, hati bersih, hati lapang, hati ridho, hati ikhlas, hati sabar. Semuanya datangnya dari hati. Itu kenapa omongan kita lembut, kenapa kita tidak gampang marah, karena hatinya sudah lapang, sudah ridho, sudah sabar. Begitu kata Imam Al-Ghazali, Bu. Kita mulai 10:30 tadi ya, Bu ya. Kita lanjut lagi. Nah itu, jangan sampai satu lagi, Bu, nasihatnya dari Al-Ghazali. Ini menyentuh banget buat saya. Jangan sampai amarah saya yang ngatur diri saya. Jangan sampai ego saya yang ngatur diri saya. Itu rusak, Bu, kita. Yang kedua pun tidak boleh, jangan sampai hawa nafsu ingin dihargai, hawa nafsu ingin berkecukupan yang untuk berlebih gitu. Jangan. Yang harus ngatur adalah kolbu kita. Tapi masalahnya, ada masalah kata Imam Al-Ghazali, kolbu tidak akan bisa mengatur si akal tadi, atau wali kota, gubernur, atau polisi, tentara gitu ya, Bu ya. Itu dia nggak bisa ngatur kalau kolbunya tertutup. Kolbu itu seperti kaca. Kalau kaca tertutup kotoran, kotoran itu terjadi karena dosa-dosa kita. Satu dosa maka kotoran itu akan menutupi kaca itu. Plek, satu dosa satu titik, dua dosa dua titik, tiga dosa tiga titik. Sampai kalau kaca itu tertutup dengan semua titik, maka kolbu akan kotor. Maka dia tidak bisa menjadi raja. Maka yang akan menjadi raja adalah kotoran tadi. Kenapa ada orang berbuat salah tapi dia tidak merasa bersalah? Karena yang jadi cerminnya bukan kolbunya dia, tapi kotoran yang ada di permukaan kaca. Itu, seperti itu. Kalau kita nih, kok aku tuh sengit banget ya? Kata orang mau keras kepala ya. Kalau ibu udah ngaji, jangan-jangan menurut saya benar, ternyata itu salah. Kok aku ini kok merasa udah ngaji, kayaknya aku nih masih bakhil deh kayaknya nih. Tapi kok aku senang banget dengan kebahilan itu. Jangan-jangan gitu. Oh, saya harus banyak istighfar sama Allah. Ya Allah, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, aku masih banyak keburukan dalam. Bersihkanlah ya Allah. Allahumma ij'alli fi qalbi nuran. Ya Allah, karuniakanlah hatiku, jadikanlah hatiku cahaya. Jadi cahaya itu, jadi si kotoran tadi itu hilang, yang ada apalagi Bu terusan doanya itu yang diajarkan oleh Nabi supaya kita bercahaya kolbu kita, pandangan kita. Wafi basori nuron. Dari pandanganku ini, dulu saya melihat itu tuh nikmat, enak. Oh ternyata salah ya. Nah kalau kita udah dikasih cahaya oleh Allah, kita akan merasakan oh itu salah. Jangan sampai itu. Berarti matanya sudah dapat cahaya ruh, cahaya kebenaran. Wafi samai nuran. Ya Allah, kalau saya dengerin gosok ya gibah, kalau saya dengerin bisik apa-apa gitu, film apa yang sebetulnya itu tidak mencerminkan ya untuk jiwa kita baik itu, kok saya seneng banget. Nah pas udah itu, oh ternyata salah ya. Ya Allah, nah, minta wafi samai nuron, wa an yamini nuron. Yamin itu kanan, wa an simali nuron, kiri kanan kita, pandangan kita, pola hidup kita. Wa min fauqi nuron, di bawah kita cahaya, di atas kita cahaya. Karena yang Bu? Kolbu itu ibarat air yang ada di dalam kolam. Nah,
Kemudian air itu datang dari mana? Air itu datang dari berbagai macam arah. Arah ini bisa datangnya dari mata. Nah, arah yang pertama dari mata. Ibu tolong perhatiin ya. Datang dari mata. Yang arah sebelah belakang datang dari telinga. Yang sebelah kiri datang dari tangan. Dari kaki. Dari mana itu? Dosa itu seperti itu, Bu. Masuklah ke dalam kolbu kita. Kalau ini masuknya baik, maka dia akan jadi air yang bening, air yang bersih. Kalau pendengaran kotor, masuk tuh air kotor, masuk tuh ke dalam kolbu, semua masuk nih. Langkah kaki kita menuju kemana? Kalau ke Majelis Taklim berarti bening kan? Kalau ke mall cari yang bening-bening, beda lagi ya, keruh gitu ya. Nonton yang bening-bening. Nah itu, jadi semua info, semua yang kita lakukan itu akan masuk seperti aliran air. Apakah airnya itu bening atau keruh atau hitam? Nah itu semua akan masuk ke dalam kolam tadi. Biasanya di dalam kolam itu ada penyaring. Nah ibu perhatiin ya, di dalam kolam itu ada penyaring. Ada penyaring. Penyaring itulah yang menyaring kotoran. Apa penyaring itu? Istighfar, taubat. Kalau kita jarang istighfar, kita malas untuk ibadah. Bangun malam malas, duha malas, ngaji malas, zikir malas. Itu ibaratnya kotoran numpuk di dalam kolam tadi, Bu. Kalau sudah numpuk, airnya jadi kotor, hitam, bau. Nah, ini perumpamaan ya, Bu ya. Itu menurut Al-Ghazali begitu, Bu. Dalam ilmu tasawuf beliau. Kalau sudah bau, artinya kita artikan ke kehidupan kita. Nanti apalagi kalau udah kotor, itu akan mendatangkan berbagai macam penyakit kalau tidak disaring. Jadi gua harus rajin dan istighfar supaya tersaring itu air. Banyak baca Quran, banyak beramal soleh. Ibu ini semua harus punya amal soleh itu untuk menguras air yang kotor. Amal soleh itu, Bu. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Barang siapa dari laki-laki dan perempuan yang beramal soleh. Amal soleh itu macamnya banyak, Bu. Dan amal soleh yang tertinggi adalah menemukan siapa diri saya, tugasnya apa. Ibu jangan jadi arsitektur kalau ibu tugasnya jadi guru. Ibu jangan jadi bendahara kalau ibu tugasnya jadi penceramah. Penceramah itu kan pinter ngomong, tapi kalau jadi bendahara aut-autan, Bu. Dan yang jadi bendahara jangan pengen jadi penceramah. Kenapa? Karena penceramah terkenal gitu kan. Di ini enggak. Karena Allah menempatkan semua orang sesuai dengan bakat dan minatnya. Amal solehnya yang tertinggi adalah menemukan fungsi dirinya. Ini yang akan menyaring dan amal-amal ibadah kita. Kalau menurut para ulama sufi, untuk mengenal ini tuh, mengenal kebahagiaan itu sebenarnya ada dua macam, Bu. Satu dengan zikir, dengan apa namanya? Zikir itu taubat, zikir, baca Quran, ngaji, sholat dan sebagainya itu. Yang kedua dengan mengenal Allah. Bagaimana caranya? Dengan ilmu. Itu hidup tuh dua. Yakin hidup kita akan sukses dengan dua ini. Bagaimana supaya hidup sukses? Satu dengan banyak berzikir, kedua berilmu. Ya, sampai di sini dulu. Jadi tentang filosofis hidup panjang nih, Bu, sebetulnya. Panjang sekali. Ibu merasa bosan nggak saya ulang-ulang? Jadi soalnya kalau nggak diulang sih, saya jarang ulang, Bu. Saya ulang, Bu, itu cuma ada yang ditambah.
supaya bisa dipaham. Punten ya yang udah punya pengetahuannya, saya udah tahu itu diulang-ulang. Saya minta sama Allah semakin diulang semakin dalam pemaknaannya. Nah itu mau ngelanjutin itu saya nggak pengen sebelum paham Bu. Nah itu tadi tambahannya Bu ya. Jadi kita ini hati kita seperti kolam. Hati kita seperti kolam. Kolbu kita seperti kolam. Kolam itu kenapa dia kotor? Karena tergantung info yang kita dapat. Supaya kotorannya itu tidak terlalu kotor gimana Bu Vila? Hindari info-info yang menyesatkan. Kalau ibu banyaknya ngaji, banyaknya bergaul di masyarakat yang positif, kemudian pulang ke rumah, merawat suami, mendidik anak dan sebagainya, beramal soleh, zikir dan sebagainya, berarti info yang datang akhirnya bening, semua bening. Masuk ke situ istighfar, tobatnya enggak banyak juga sudah Tapi karena info dari sekeliling kita ini kotor, berarti istighfar, taubat, amal soleh, ngaji, sholatnya harus banyak, harus berkualitas supaya menyaringnya lebih mudah. Ini dosanya setumpuk, airnya hijau, hitam, tapi penyaringnya tersumbat, tetap jadi banyak penyakit itu nanti, penyakit ujung, penyakit teriak, penyakit semua. Itu penyakit hati itu dari mana datang? Ya sudah sampai di sini, nanti saya tambah lagi besok. Semoga Allah kasih kemampuan. Ini mah ulang-ulang pelajaran saya Bu. Saya dulu belajar ngaji tasawuf tuh begini. Ini yang saya pelajari jadi ingat lagi. Mohon maaf ibu-ibu bila mana ada perkataan yang kurang berkenan yang menyinggung perasaan ibu semua, saya tidak sengaja. Kemudian ilmu yang hak, yang benar, yang lurus, yang mendekatkan diri kepada Allah itu datangnya dari Allah. Dari saya cukup sekian, saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.